Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap semangat menjalani hari Senin pagi ini, setelah kita Sabtu dan Minggu istirahat ya. Nah, kali ini kelompok 6 bakal bakal menjelaskan tentang FEB dan KPK bilangan bulat. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Kalian bisa pause video ini dan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Berdoa bisa dicukupkan karena tidak ada kata akhir dalam berdoa. Oke, yang pertama, kita kenalan dulu. Ada 5 anggota dari kelompok 6, yaitu ada Novi Fatmawati, ada Rahma Alfira, ada Usama Jihan Rashidi, ada saya sendiri, Poppy Oktaliana, dan ada Rifda Izatun. Ini Rifda ya teman-teman, dia tipus sedikit. Nah, yang pertama ada FPB. Mungkin kalian nggak asing ya sama FPB dan KPK karena dulu udah pernah dijelaskan waktu SD, tapi mungkin ini kita akan membahasnya dengan lebih kompleks. Yang pertama, FPB ini kepanjangannya adalah faktor persatuan terbesar. Jadi, FPB adalah faktor-faktor atau angka-angka pembagi yang paling besar dari suatu bilangan. Aku coba contohin ya. Misalkan ini ada angka 15 dan 30. Maaf ya, jelek. Nah, kita itu mencari faktor terbesar dari 15 dan 30 ini yang sama. Jadi misalkan 15 ini bisa dibagi berapa sih? Kemarin di keterbagian kan udah pernah ya. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, di 15. Kalau 30 bisa dibagi berapa? Bagi 1, bagi 2, bagi 3 juga, bagi 5, bagi 6, dan seterusnya ya kan. Nah, karena kita udah nemu nih faktor terbesar yang paling besar ini yang sama itu dari 15 dan 30 itu faktornya adalah 1 dan 5. Karena faktor terbesar adalah 5, jadi FPB dari 15 dan 30 adalah 5. Gitu. Itu poin yang pertama ya. Oke, nih faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar, kita cukup menemukan semua faktor positif, kemudian menggabungkan dengan faktor-faktor negatif yang berkorespondensi dengannya. Nah, ini ada beberapa sifat akibat dari definisi ini, dari definisi yang ini nih. Nah, yang itu. Ya, yang pertama, A garis B, di mana A faktor dari B. Bacanya A garis B ini adalah A faktor dari B, atau A membagi B, atau B kelipatan A. Nah, ada sifat lagi nih, sifat lagi yang sama kayak sifat 7, nanti akan aku jelasin di sifat 7 sekalian ya. Ya intinya jika D faktor dari A dan D faktor dari B, nah dan ada satu lagi, C faktor dari A dan C faktor dari B, maka C faktor dari D dengan C lebih besar dari B dan D lebih dari 0 gitu. Nanti aku jelasin dan aku kasih contoh, oke? Yang pertama ada sifat-sifat FPB. Nah, jika A dan B bilangan-bilangan bulat dan keduanya tidak 0, maka ada bilangan-bilangan X dan Y demikian sehingga FPB A dari B adalah AX plus BY. Buat contohnya kalian bisa lihat di makalah atau mungkin aku kasih contoh satu untuk jelasin. Nah, di makalah itu ada gini ya. A-nya itu 6. A ini 6, lalu B-nya ini 15. Nah, jadi kita cari FBB dari 6 dan 15. FBB dari 6 dan 15 di makalah itu ada S sama dengan S ini sebenarnya adalah sisa ya teman-teman. Sisa dari operasi A dan B. Jadi misalkan kita cari 6 kali berapa ya yang mendekati sama 15. 6 kali min 2. Kenapa min 2? Karena nanti akan ditambah sama 15 teman-teman. Kita cari berapa? 6 dikali berapa yang bisa sisa gitu loh. Kalau ditambahkan sama 16. 6 dikali min 2 kan min 12 ya. Min 12 ditambah 15. Jadi sisanya adalah 3. Nah, lalu yang mendekati lagi berapa deh? 6 kali min 1 coba ya. 6 kali min 1. Ditambah sama 15. Hasilnya berapa? 9 kan? Nah, 9 ya. Nah, tapi karena dari semua ini, dari S yang udah kita hitung, yang paling kecil adalah 3, jadi FBB dari 6 dan 15 adalah 3. Gitu.
Oke. Lalu ada sifat kedua, yaitu jika A dan B bilangan-bilangan bulat tidak nol, maka himpunan T sama dengan AX plus BY, di mana X sama Y adalah bilangan-bilangan bulat. Jadi AX plus BY, di mana X dan Y itu adalah bilangan-bilangan bulat. Yang sifat ketiga, jika A dan B bilangan prima dan keduanya tidak nol, maka FBB A dan B sama dengan 1. Jadi kalau ada bilangan, kalian suruh cari FBB A dan B dan hasilnya adalah 1, jadi bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan prima. Misalkan 2 dan 3 ya, FBB dari 2 dan 3. 2 ini bisa dibagi berapa sih teman-teman? Bisa dibagi sama 1 dan bisa dibagi sama 2. Dan 3 juga bisa dibagi sama 1 dan bisa dibagi sama 3, ya kan? Jadi yang sama kan cuma 1. Nah, berarti 2 dan 3 ini adalah bilangan prima. Gitu, karena hasil dari FBB-nya adalah 1. Misalkan kita pakai cara yang tadi, yang kita cari sisanya, itu seperti ini. 2 dikali dengan min 1, yang mendekati sama 3 kan? Ditambah sama 3, hasilnya berapa? 1 kan? Nah, ini adalah F1 ini adalah FBB dari 2 dan 3 gitu. Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Jika FBB AB sama dengan D, maka A dibagi D dan B dibagi D itu sama dengan 1. Lalu sifat kelima adalah faktor dari, jika A faktor dari C dan A faktor dari C dengan FBB dari A dan B itu 1, maka A kali B itu faktor dari C. Itu untuk contohnya bisa kalian lihat di makalah karena lebih jelas ya. Untuk sifat 6, A faktor dari BC dengan dengan FBB AB adalah 1, maka A itu faktor dari C. Sifat 7 ini misalkan A bilangan bulat, keduanya tidak nol dan D bilangan positif. FBB dari D adalah FBB dari AD. Jika dan hanya jika D ini faktor dari A dan D faktor dari B. Jika C faktor dari A dan C faktor dari B, maka C adalah faktor dari D juga. Oh, kita kasih contoh lagi ya. Misalkan ada 12 dan 12 merupakan faktor dari 36. Lalu ada juga 12 merupakan faktor dari 48. Ini kan bentuknya sama ini ya. D faktor dari A dan D faktor dari B. D adalah 12 dan A serta B-nya, A-nya adalah 36 dan B-nya adalah 48. Nah, ini berdasarkan syarat yang kedua, jika C faktor dari A, dan C faktor dari B, maka C faktor dari D juga. Misalkan ada 6 faktor dari 36, 6 juga faktor dari 48. 6 adalah C ya. 36 adalah A, 48 adalah B, seperti tadi. Nah, ini kan tadi D ya, 12. 6 ini adalah C. C ini, karena mereka sebenarnya bentuknya sama ya. Nah, ini C itu faktor dari D juga. Jadi 6 ini faktor dari 12 juga. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mengenai teorema-teorema FBB akan dijelaskan oleh teman saya. Teorema FBB. Yang pertama, jika A dan B bilangan bulat dan D sama dengan FBB A, B, maka ada bilangan M dan N sehingga D sama dengan MA plus NB. Yang kedua, jika P bilangan prima, A, B bilangan bulat, dan P faktor dari AB, maka P faktor dari A atau P faktor dari B. Yang ketiga, jika A faktor dari C dan B faktor dari C dan A, B sama dengan 1, maka AB faktor dari C. Yang keempat, jika A, B sama dengan D, maka A per D, B per D sama dengan 1. Teorema 5. Jika C bilangan bulat positif, maka CA, CB sama dengan C kurung buka A, B. Teorema 6. A pangkat 2, B pangkat 2 sama dengan A, B pangkat 2. Teorema 7. AB sama dengan kurung buka A, B kurung tutup kurung siku
buka A, B, kurung siku tutup. Metode menentukan FPB ada 4, yaitu faktor persekutuan, faktorisasi prima, Pound faktor, dan algoritma Euclid. Faktor persekutuan. Pertama, kita cari angka yang dapat membagi angka tersebut. Kemudian, cari pembagi yang sama dari bilangan tersebut. Terakhir, kita cari nilainya yang paling besar. Contoh, carilah FPB dari 4, 8, dan 12. Penyelesaian. Yang pertama, faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Yang kedua, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Yang ketiga, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nilai yang terbesar adalah 4, sehingga FPB-nya adalah 4. Yang kedua, metode Pound faktor. Dalam metode ini, langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, membuat Pound faktor dari bilangannya. Yang kedua, tulislah faktorisasi primanya. Kemudian pilihlah bilangan pokoknya yang sama pada faktorisasi prima. Kemudian, jika bilangan tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah bilangan prima dengan pangkat yang terendah. Penyelesaian FPB dari 24 dan 32. Faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sama dengan 32 sama dengan 2 pangkat 5. FPB dari 24 dan 32 adalah 2 pangkat 3 atau 8. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai faktorisasi prima. Dalam metode ini, langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tentukan faktorisasi prima. Yang kedua, ambil faktor sekutu primanya. FPB adalah hasil kali faktor-faktor sekutu. Yang ketiga, jika bilangan tersebut memiliki pangkat berbeda, ambillah bilangan prima dengan pangkat yang terendah. Contohnya, tentukan FPB dari 24 dan 60. Penyelesaiannya, 24 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. 60 itu sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu cari faktor prima persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Faktor prima persekutuannya adalah 2,2 dan 3. Atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dan 3. Maka FPB dari 24 dan 60 adalah hasil perkalian dari faktor prima persekutuan, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu algoritma Euclid. Algoritma ini mencari FPB dengan cara melakukan pembagian berulang-ulang dimulai dari kedua bilangan yang hendak cari FPB-nya, sampai kita mendapatkan sisa 0 dari hasil pembagian. Contohnya, tentukan FPB dari 24 dan 60 seperti soal yang sebelumnya. Penyelesaiannya, bagilah bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil. 60 dibagi 24 sama dengan 2 dengan sisa 12, lalu kita bagi bilangan yang lebih kecil yaitu 24 dengan sisa dari pembagian sebelumnya yaitu 12. Jadi 24 dibagi 12 itu sama dengan 2 dengan sisa 0. Maka FPB dari 24 dan 60 adalah 12. Contoh penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang tukang jahit bernama Pak Ali mempunyai lembar kain berwarna merah sepanjang 12 meter dan satu lembar kain berwarna biru sepanjang 8 meter. Untuk mendapatkan potongan kain merah dan biru dengan panjang sama, berapa potong kain merah dan biru dengan panjang terbesar yang akan didapatkan Pak Ali?
Jawabannya yaitu karena FVB dari 12 dan 8 adalah 4, maka panjang terbesar dari kain merah dan biru dengan panjang sama adalah 4 meter. Pak Ali akan mendapat 3 potong kain merah dan 2 potong kain biru dengan panjang masing-masing 4 meter. Selanjutnya, pembahasan mengenai KPK. Suatu bilangan bulat C disebut kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan bulat tak nol A dan B jika A kelipatan C dan B kelipatan C. Dengan menggunakan prinsip terutama sempurna, himpunan kelipatan persekutuan dari A dan B harus sebuah bilangan bulat terkecil atau disebut kelipatan persekutuan terkecil. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat tak nol A dan B dilambangkan KPK A, B adalah bilangan positif M yang memenuhi pertama A kelipatan M dan B kelipatan M. Kedua, jika A kelipatan C dan B kelipatan C dengan C lebih besar dengan C lebih besar 0, maka M lebih kecil sama dengan C. Selanjutnya sifat-sifat KPK. Sifat yang pertama, untuk bilangan bulat positif A dan B berlaku FPB A dan B, KPK A dan B sama dengan AB. Sifat yang kedua, untuk suatu bilangan-bilangan bulat positif A dan B, KPK A dan B sama dengan AB jika dan hanya jika FPB A dan B sama dengan 1. Untuk contohnya, mungkin teman-teman bisa lihat di makalah. Selanjutnya, teorema KPK. Teorema 1, jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat tidak nol, maka KPK dari A dan B membagi C. Teorema 2, jika C lebih besar dari 0, maka KPK CA dan CB sama dengan C KPK A dan B. Untuk contoh pembuktian teorema KPK ini mungkin teman-teman bisa lihat di makalah. Selanjutnya, metode menentukan KPK. Di sini ada beberapa metode menentukan KPK. Yang pertama-tama yaitu metode irisan himpunan, yang kedua metode bound faktor, yang ketiga metode faktorisasi prima, yang keempat metode algoritma Euclid, yang kelima metode pembagian dengan bilangan prima. Selanjutnya, metode irisan himpunan. Pertama-tama tentukan himpunan kelipatan-kelipatan positif dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Kemudian kita tentukan himpunan persekutuan kelipatan dari bilangan-bilangan itu, dan akhirnya kita pilih bilangan terkecil dari himpunan itu. Contohnya, tentukan KPK dari 8 dan 12. Untuk penyelesaiannya, misalkan himpunan-himpunan kelipatan positif dari 8 dan 12 berturut adalah kelipatan 8 dan kelipatan 12. Untuk kelipatan 8 menghasilkan angka 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya. Untuk kelipatan 12 menghasilkan angka 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan seterusnya. Himpunan kelipatan persekutuannya adalah kelipatan 12 dan 12 dengan 24, 48, 72. Karena bilangan terkecil dari kelipatan 8 dan kelipatan 12 adalah 24, maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Untuk selanjutnya, metode bound faktor. Dalam metode ini, langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama-tama, buatlah bound faktor dari bilangan yang dicari KPK-nya. Kedua, tulislah faktorisasi primanya. Ketiga, ambillah semua faktor yang sama maupun tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Keempat, jika bilangan tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah faktor yang pangkatnya terbesar. Untuk contohnya, tentukan KPK dari 24 dan 32. Penyelesaiannya, buatlah bound faktor, faktorisasi dari 24 dan 32, yang dimana 24 menghasilkan 23 pangkat 3 kali 3, kemudian 32 menghasilkan 2 pangkat 5, jadi KPK dari 24 dan 32 adalah 2 pangkat 5 kali 3 sama dengan 96. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Metode selanjutnya adalah faktorisasi prima. Dalam metode ini, langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tulislah faktorisasi primanya. Yang kedua, ambillah semua faktor yang sama maupun tidak sama dari bilangan-bilangan tersebut. Dan yang ketiga, jika bilangan tersebut memiliki pangkat yang berbeda, ambillah faktor yang pangkatnya terbesar. Contohnya, KPK dari 16 dan 36. Faktor prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Dan faktor prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi KPK dari 16 dan 36 adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2, yaitu 144. Kemudian, metode algoritma Euclid. Metode algoritma ini tidak bisa digunakan untuk menentukan KPK kecuali FPB-nya sudah diketahui terlebih dahulu. KPK adalah hasil bagi antar perkalian dua bilangan A dan B dengan FPB-nya. Contoh, tentukan KPK dari 66 dan 50. Penyelesaiannya, pertama tentukan FPB terlebih dahulu. Faktor prima dari 66 adalah 2 kali 3 kali 11. Dan faktor prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5. Dengan begitu FBB-nya adalah 2. Lalu kita tentukan hasil bagi antar perkalian dua bilangan A dan B dengan FBB-nya, yaitu menghasilkan 66 kali 50 per 2. Hasilnya 1650. Jadi KPK dari 66 dan 50 adalah 1650. Metode selanjutnya yaitu pembagian dengan bilangan prima. Pertama, tentukan bilangan prima terkecil yang dapat membagi paling sedikit satu dari bilangan yang diberikan. Lalu, teruskan proses pembagian sampai baris di mana jawabannya berisi bilangan-bilangan 1. Contohnya, tentukan KPK dari 12, 75, dan 120. Kita buat tabel supaya lebih mudah. Tulis angka di atas yaitu 12, 75, dan 120. Kemudian, baris di kirinya ditulis 2. Bilangan yang bisa dibagi 2, ditulis hasilnya di bawahnya yaitu 12 bagi 2, 6, dan 120 bagi 2, 60. 75 karena tidak bisa nanti hasilnya koma, jadi ditulis 75 saja nyampe pembagian 3. Dengan begitu seterusnya sampai menghasilkan bilangan 111. Dengan demikian KPK 12, 75, dan 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 600. Materi selanjutnya adalah penerapan KPK dalam kehidupan. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari yang paling seru digambarkan oleh film Father of the Bride. Film tahun 1991 yang dibintangi oleh Steve Martin, ceritanya seorang ayah ingin membeli roti hotdog dan sosis di supermarket. Namun roti hotdog tersedia dalam satu pak berisi 12 dan sosisnya dalam satu pak berisi 8. Sang ayah tersebut mengeluarkan 4 buah roti dari pak atau kantongnya karena ia tidak ingin membeli roti berlebih. Tentu saja pegawai supermarket marah dan ia pun diusir dari supermarket. Dengan menentukan KPK, kita bisa menentukan berapa pak roti dan sosis yang perlu ia beli. KPK dari 12 dan 8 adalah 24. Jadi dengan membeli 2 pak roti dan 3 pak sosis, ia akan memperoleh 24 buah hotdog dan 24 sosis untuk keluarganya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.